Oke. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan, saya mau nanggapin sedikit kali ya, sambil nunggu ada yang nanya. Nanti kalau ada yang nanya langsung Ayo, ayo, kita beralih ke ayo, pertanyaan. Ustaz, gas. Ya, Jadi itu ada satu hal yang menarik, dua hal yang saya sorot ya dari penjelasan Bang Wajdi tadi. Satu yang Ya. pertama, basic needs itu keren itu. Basic needs itu sampai akhirnya di self actualization itu ada satu doa Nabi Isa ya di dalam Quran itu waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ketika doa ini ternyata ditafsirkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Syajaratul Ma'arif itu nafi'an li ibadi, memberikan kemanfaatan pada orang lain. Ya sehingga ketika orang sudah memenuhi basic needs itu bisa dikategorikan bahwasanya ini sudah menjadi orang yang diberkahi ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti Itu itu. Betul, betul. itu jadi satu hal yang baik, makanya ternyata untuk mencapai keberkahan pun kita butuh berproses ya, kira-kira seperti ada tangga-tangga harus dilewati. Selanjutnya terkait figuring ini juga menarik. Figuring itu kita selalu butuh sosok. Ya sama seperti berbagai ulama menyampaikan makanan abna imahwal aba. Anak itu gimana bapak ya, kira-kira gitu gampang terjemahnya. Anak itu gimana bapak. Nah itu menjadi satu hal yang perlu dikupas. Ternyata ketika Quran menyampaikan ayat yang sangat familiar ketika Maulid Nabi nih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu. Ternyata di situ segmentasi uswatun hasanah itu adalah sesuatu yang selalu bisa dicontoh. Misalkan nih, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Nabi memaafkan kesalahan lama orang lain gitu. Bahkan ada satu hal yang direkam sebagai sisi manusia Nabi ketika Wahsy masuk Islam, ya Nabi memaafkan tapi Nabi tidak menatap wajahnya gitu ya, karena masih dan sebagainya. Itu sesuatu yang bisa ditiru tetapi tetap bisa memaafkan. Nah, figuring dari uswatun hasanah ini ternyata tidak yang disorot bukan sisi-sisi kemujizatannya ya. Misalkan bisa mengeluarkan air dari jari-jari atau misalkan membelah bulan gitu, itu tidak mungkin di figuring gitu. Tapi yang di figuring adalah sesuatu yang sangat amalan-amalan harian dan bisa ditulis semua orang. Itu saya rasa cukup menarik karena memang selain kita mengimani dari sejarah dan kitab suci tadi, ternyata bisa dijabarkan dalam ranah keilmuan yang saintifik gitu, kira-kira begitu. Betul, betul, betul. Ya, itu yang dikatakan bahwasannya sebenarnya psikologi itu kan tidak bertentangan dalam Islam, tidak bertentangan dengan Islam. Karena yang ini orang-orang Barat, orang-orang yang psikologi generasi terakhir itu sebenarnya mencontoh psikologi itu dari Al-Imam Al-Ghazali, paling banyak mengambil konsep-konsepnya. Tiga sosok tokoh terkenal dalam Islam yang dijadikan patokan bagi orang-orang Barat itu dalam psikologi adalah yang pertama Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, sama Al-Farabi. Itu tiga tokoh besar dalam Islam yang dijadikan patokan bagi mereka ngambil konsep psikologi. Betul, betul, betul. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, sambil menunggu ya, saya juga tadi ada sedikit catatan ya terkait penjelasan dari Pak Dr. Ubed. Ini pembina kami juga di antara salah. Ya, halo, cek. Ada yang mau bertanya? boleh ya teman-teman di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Ini ada yang bertanya nih. Oke. Oh iya, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Ini di kolom chat dari Baik Nur Hasanah ya, izin menyampaikan. Jika kita terlalu berhayal tentang sesuatu secara berlebihan, apakah boleh dan apakah sama berhayal dengan berangan? Mungkin para narasumber bisa menjawab dari pertanyaan Baik Nur Hasanah. Ini Bang Majdi dulu deh, aku belakangan. Kayaknya menarik ini pertanyaannya. Oke, perlu dibedakan ya antara cita-cita dengan halu, itu beda. Ya. Kalau halusinasi itu segala sesuatu yang tidak bisa dicapai. Tapi kalau cita-cita itu segala sesuatu yang kemungkinan bisa untuk dicapai. Contoh yang tidak bisa dicapai itu seperti apa? Kira-kira. Saya pengen menggantikan posisi Zeus sebagai dewa Gunung Olympus. Itu halu itu. Ya. Itu halu. Tapi kalau seandainya cita-cita, saya pengen menjadi pengusaha sawit terbesar di Pulau Sumatera supaya nanti saya bisa membantu Islam lewat harta saya. Itu cita-cita. Nah, pertanyaan saya, segmen yang ditanyakan di sini ini apa? Apakah halu atau cita-cita? Nah,
Kalau seandainya, mohon maaf ya, kalau seandainya manusia itu terlalu mengikuti halusinasi mereka, itu ujung-ujungnya bisa gangguan jiwa. Saya seriusin, kalau manusia terus-menerus mengikuti halusinasi mereka, itu bisa ujung-ujungnya bisa gangguan jiwa. Tapi kalau cita-cita, itu justru akan menjadi motivasi. Pertanyaan saya, itu cita-cita atau halu? Nah, saya balik tanya lagi tuh. Hayalan itu seperti apa? Angan-angan itu seperti apa? Oh, mau menikah sama Kim Tae Hyung begitu. Menikah dengan Kim Tae Hyung dengan dengan eh, resepsi pernikahan adat Jawa begitu. Apa gimana? Coba saya tanya dulu yang sama kakak yang nanya itu. Ya kalau sederhananya itu begini, misalkan di Quran itu kan ada hayhata lima tu'adun. Ya kalau misalkan berharap tapi nggak dikejar itu akan jadi cuman hayalan aja. Misalkan cita-citanya aku ingin menjadi orang yang soleh, tapi ya nggak bertindak soleh gitu ya. Itu angan-angan, itu hayal, karena tidak diiringi dengan tindakan. Makanya ketika iman tidak diiringi amal soleh itu akan menjadi iman yang berbohong gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya banyak sekali ayat-ayat ketika berbicara tentang iman itu selalu beriringan dengan kata amal soleh. Misalkan yang paling sering familiar ya, apalagi kayak kasus lagi nih, ketika ngajar TPQ pasti ayat ini sering dibaca, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya itu salah satunya adalah bahwasanya amal iman itu mesti mengandung amal Islam. Ya Allah, berhayal bertemu seseorang yang disukai. Yaitu Allahu Akbar. Ketika saudara-saudara Anda di Palestina dibantai, dihajar, ditembak rudal, Anda sibuk berhayal sama seseorang yang Anda sukai. Allahu Akbar. mantap. Ya itu ya. Jadi ketika sesuatu tidak dikejar dengan tindakan itu berhayal. Berhayal itu berhayal. Tidak ada nyatanya. Tapi kalau misalkan cita-cita itu adalah potensinya ada, potensinya ada, tujuannya ada, dan itu dilakukan, ada langkahnya, ada stepnya, dimulai dengan langkah awal dan ada perencanaan dan sebagainya, itu cita-cita. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut apa gimana pertanyaannya? Mungkin Baik dari Pak Ubed mungkin mau menanggapi. Hebat. Odol Kiai. Apa tadi? Berhayal ya? Berkhayal dan ya cita-cita Pak, tentang berhayal dan berkhayal dan cita-cita. cita-cita. Beda. Berhayal tadi ada halu, ada apa tadi? Cita-cita itu ya. Cita-cita. Eh, Cita-cita itu sesuatu yang boleh ya apa namanya? Bukan hanya boleh, memang dianjurkan. Orang punya cita-cita itu dianjurkan. Ya, makanya orang berdoa itu karena dia punya cita-cita, punya ekspektasi. Ya, itu cita-cita. Punya harapan, itu semua cita-cita dan itu sangat dianjurkan. Memang kita semuanya harus punya harapan. Maka ada istilah roja, dalam agama kita ada istilah roja. Nah, roja itu malah justru memang ya, dianjurkan. Yang tidak boleh itu halu ya, ilusi, delusi, halusinasi ya. Nah, itu kan semua gangguan psikologis. Ya, kalau itu sengaja diciptakan tentu tidak boleh. Tapi kalau itu sebagai suatu gangguan yang sifatnya datangnya secara natural, ya namanya gangguan ya harus disembuhkan, harus dihilangkan. Nah, halusinasi itu berarti lebih dari sekedar tulul amal. Dalam istilah yang sering kita dengar di pesantren itu istilahnya ada turul amal, panjang angan-angan. Nah, itu lebih mirip dengan halu, tapi beda sebenarnya. Orang panjang angan-angan itu masih dalam batas sebenarnya normal sebenarnya, tapi sudah batas rawan. Nah, tapi kalau halu itu mungkin nanti yang siapa Mas Wasdi tadi bisa lebih mendalam ketika menjelaskan tentang hakikat halusinasi sebagai suatu gangguan mental ya, sebagai gangguan mental, gangguan psikologis. Kalau hayalan, ya, kalau hayalan itu sesuatu yang masih kategori tidak ada gunanya, tapi masih kategori wajar. Orang berhayal itu sesuatu yang wajar.
Ya, jadi namanya tidak ada gunanya, nah, itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tanda kualitas imannya seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan apa yang tidak berguna. Nah, berkhayal itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena berkhayal itu tidak sesuai dengan realita. Jadi kalau berkhayal itu sifatnya adalah saat ini, ya, membayangkan sesuatu itu terjadi saat ini, itu khayalan. Nah, kalau apa yang akan keinginan yang akan kita raih masa depan, nah itu cita-cita, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau halusinasi, nah itu gangguan. Apa yang dia lihat, dia bayangkan itu sesuatu yang tidak ada, atau ya hakikatnya aslinya tidak ada, tapi dia melihat sesuatu itu kayak ada saat ini juga. Itu kan hal ya, ya itu apa, saya kira di sana ya. Jadi kalau halu itu penyakit harus dihilangkan. Kalau berkhayal itu sesekali tidak apa-apa, tapi itu menandakan kualitas kita sedang tidak baik-baik saja. Kualitas keimanan kita tidak sedang baik-baik saja, itu banyak berkhayal. Ya, kemudian kalau kita punya cita-cita, nah, tentu cita-cita seperti yang didefinisikan oleh Mas Yogo tadi, ya tentu itu sangat dianjurkan sekali. Itu tanda bahwa kita punya harapan, punya iman. Ya, gitu. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ubaid. Mungkin saya juga punya pertanyaan nih, ini sharing-sharing aja ya. Kan terkadang kita itu kan berekspektasi, tidak memikirkan, dan tidak memahami kemampuan diri ya. Tapi di sisi lain, ketika kita memahami kemampuan kita, jadinya membuat kita tuh terlalu slow, nggak ada kemajuan. Nah, gimana sih caranya agar kita itu menerima diri kita, berusaha keras untuk terus mengupgrade diri, dan semangat, yakin tanpa harus menimbulkan rasa kekecewaan terhadap ekspektasi yang nggak sesuai itu. Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber. Silakan, Mbak. Ini Sulha ini Ustaz Yogo dulu. konsultasi ini Sulha Mas. Ustaz Yogo boleh kali. Antum dulu Ustaz. Silakan. Ya, kalau aku singkat sih ya, sebenarnya kita udah paham diri kita dan kenapa jadi slow gitu, biasanya kan ngeremehin. Itu kalau misalkan dalam bahasa agama namanya tashil, meremehkan, memudahkan, yang menganggap remeh. Dan di sisi lainnya kalau misalkan kita mau tambah semangat, bensin bahan bakarnya ya kalau kata Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin ali. Tiap orang yang sudah bisa, orang pintar itu mesti di atasnya ada yang lebih pintar lagi gitu. Jadinya satu upgrade yang harus dikejar itu adalah bagaimana caranya, bukan sekedar melampaui itu ya, tetapi bagaimana caranya kita tidak berhenti. Karena di saat kita berhenti belajar itu, di situ mulai, di saat kita mulai merasa pintar, disitulah start kita menjadi bodoh, kira-kira begitu. Dan kalau misalkan secara lebih jauh lagi, nanti biar dijelaskan sama Bang Wajidi aja, saya segitu aja kayak. Waduh, dikasih opening dikit. Iya, singkat aja. Singkat saja. Singkat saja. Oke, jadi begini, saya kalau ditanya sama orang-orang, Bang Wajdi, ada nggak tes psikologi yang ditujukan untuk bisa mengenal diri sendiri? Jawabannya ada banget, banyak. Jadi tes psikologi itu kan ada macam-macam ya. Ada tes kepribadian yang ditujukan untuk melihat gangguan jiwa, ada tes psikologi yang digunakan untuk bahkan ini sorry agak vulgar dikit. Bahkan sebelum nikah tuh ada tes psikologi khusus yang untuk mengukur persentase libido seksual seseorang. Jadi ini bisa digunakan misal ada misalkan cowok-cowok ditanya, "Mas, kamu pengen poligami nggak nanti setelah nikah?" "Oh, tidak deh, abang nggak mau poligami deh," gitu kan. Nah, nanti ketika dicek libido seksualnya ternyata persentasenya cukup tinggi nih, ya, maka kemungkinan daripada hasil tes itu, ya daripada hasil tes itu nanti, kita bisa ini nih menganalisa suatu saat nanti apakah dia cukup bisa memberikan ini, pasangan ini apakah bisa cukup nanti memberikan kebutuhan-kebutuhan biologis. Kalau seandainya tidak cukup, ya kemungkinan dia akan cari di luar. Nah, itu bisa sebagai langkah preventif. Nah, tapi terlepas daripada itu semua, tes kepribadian di psikologi itu kita tekankan dari awal. Yang namanya manusia, ketika tes psikologi, ya, manusia itu kepribadiannya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Kepribadian manusia secara umum saling berkaitan satu sama lain.